Nah, cara yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak suam-suam kuku? Cara yang kedua adalah jangan sombong. Di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 18 di dalam pembacaan kita Wahyu 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18, di sana dikatakan, "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua adalah bagaimana cara yang kedua supaya kita tidak suam-suam kuku adalah jangan sombong. Sombong itu diakibatkan oleh karena faktor yang bisa timbul diakibatkan oleh karena berbagai hal. Seperti kekayaan, seperti kepintaran, seperti kedudukan jabatan, bisa membuat seseorang menjadi sombong. Dan kesombongan ini tidak memandang status sosial, kesombongan ini tidak memandang faktor usia, latar belakang, dan lain sebagainya. Karena kesombongan merupakan senjata yang paling ampuh yang digunakan oleh iblis untuk meneror orang percaya, untuk meneror orang percaya, untuk menjatuhkan orang percaya dalam hal kesombongan. Karena apa? Manusia itu bisa cenderung untuk sombong. Dan karena itu, saudara-saudara, di kesempatan ini kita melihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 dan 18 itu, di situ dikatakan bahwa karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, saudara-saudara, kalau dilihat secara kasat mata atau secara jasmania, dengan mata jasmani, pada zaman itu, jemaat Laodikia, bahkan masyarakat kota Laodikia, mereka hidup di dalam kondisi dan keadaan yang kaya raya. Kenapa? Karena Laodikia adalah kota perdagangan, daerah yang begitu subur, sehingga di situ banyak domba-domba, dan domba-domba itu menghasilkan kain wol, ya. Dari bulu domba itu di sana menghasilkan kain wol. Di sana terkenal sebagai wol, kain yang berbahan wol, karena mereka memiliki banyak ternak atau domba. Dan wol yang dihasilkan itu berwarna hitam, sehingga mereka kaya raya dari segi finansial, dari segi keuangan. Mereka banyak uang. Dengan uang itu bisa mereka membeli emas, perak, dan lain sebagainya. Mereka disebut sebagai, Laodikia dikenal sebagai kota metropolitan, kota perdagangan, karena tempatnya begitu strategis, berada di persimpangan jalan, dan banyak sekali penghasilan mereka. Pabrik obat-obatan ada di sana, seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Di situ dikatakan bahwa ada obat, minyak untuk melumas mata, karena di sana ada salep mata, ya. Ada pabrik obat untuk mata. Mereka sangat terkenal dalam hal itu. Untuk kain wol mereka dikenal. Bahkan dari segi keuangan mereka memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan menurut jemaat Laodikia, di situ dikatakan bahwa mereka telah memperkayakan diri mereka dan mereka tidak kekurangan apa-apa. Artinya kelihatan secara kasat mata mereka kaya raya dan tidak membutuhkan apapun. Itulah sebabnya pada tahun 61 atau 61 sampai 63 terjadi gempa bumi yang luar biasa pada saat itu. Sehingga terjadi reruntuhan yang melanda kota itu,
terjadi kerusakan besar. Tetapi satu hal yang luar biasa, penduduk Laodikia atau pemerintah Laodikia tidak mau menerima bantuan dari luar. Karena apa? Mereka mengandalkan kekayaan mereka. Karena mereka bisa membangun kota mereka sendiri. Berdasarkan keuangan yang mereka punya. Dan juga berdasarkan emas, perak, bahkan hasil-hasil yang mereka miliki. Sehingga mereka tidak butuh bantuan dari luar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini Tuhan memakai istilah perdagangan untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka. Untuk memberitahu kepada mereka tentang keberadaan mereka yang sebenarnya. Di mata manusia mereka tidak kurang apa-apa. Mereka tidak butuh apa-apa. Tetapi di mata Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa di situ dikatakan bahwa dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di hadapan Tuhan mereka itu miskin. Di hadapan Tuhan mereka itu melarat. Di hadapan Tuhan mereka itu malang. Di hadapan Tuhan mereka itu telanjang. Mereka tidak berpakaian. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mereka tidak miliki. Yaitulah mereka jatuh dalam dosa kesombongan. Mereka begitu sombong sehingga tidak lagi membutuhkan kasih dan anugerah Tuhan. Mereka menganggap diri mereka bisa. Mereka berpikir dengan keberadaan mereka Tuhan dipuaskan dan Tuhan disenangkan. Ada berbagai pekerjaan yang mereka lakukan di tengah-tengah gereja tapi hanya merupakan formalitas. Hanya bersifat monoton, hanya bersifat agamawi. Hanya karena orang lain melakukan dan mereka juga melihat dan melakukan itu. Mungkin juga di zaman ini ada gereja-gereja yang banyak kegiatan, banyak aktivitas. Yang kelihatannya bertumbuh, yang kelihatannya berkembang, yang kelihatannya dilindungi oleh Tuhan, kelihatannya dibela oleh Tuhan, kelihatannya diberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan salah, jangan sampai semuanya itu hanya sifatnya formalitas. Tuhan hendak mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin gereja, kepada para pendeta, kepada para majelis gereja, kepada para pembela sidang, kepada para aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan, anggota jemaat Tuhan, untuk sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang terbaik. Dan di dalam melakukan sesuatu yang terbaik, juga jangan sampai jatuh ke dalam kesombongan. Karena ketika orang sombong, kesombongan adalah awal kehancuran. Tuhan sangat membenci orang yang congkak. Kalau kita perhatikan dan kita renungkan tentang kisah Raja Nebukadnezar, pada saat dia membangun istananya, dia berkata, bukankah negeri Babel ini aku bangun dengan kekuatan tanganku? Aku bangun untuk kebesaran kemuliaanku. Dia menepuk dada dan berkata semuanya karena dia. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengambil akal budinya sehingga dia memiliki naluri seperti binatang. Dan ketika genap waktunya, firman Tuhan katakan bahwa Raja Nebukadnezar, dia mengakui Allah yang hidup, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Di dalam Daniel pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayat 33. Di situ berbicara tentang bagaimana Raja Nebukadnezar, dia karena sombong, Tuhan menghukum dia sehingga dia seperti binatang. Dia tidur di kandang lembu. Dia makan jerami. Dia makan rumput kering seperti binatang. Seperti lembu. Dan kukunya panjang seperti kuku binatang. Dia akal budinya diambil oleh Tuhan. Karena apa? Karena kesombongan. Tetapi saudara, di dalam ayat 34 sampai 37. Di dalam Daniel pasal 4 ayat 34 sampai dengan ayat 37. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana, di situ dikatakan bahwa tepat waktunya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan mengembalikan akal budinya. Dan dia sadar bahwa
segala kebesaran, segala kemuliaan, segala keberhasilan, segala kesuksesan adalah pemberian Tuhan. Dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan sanggup untuk merendahkan dan Tuhan sanggup meninggikan. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau hari-hari ini Tuhan mempercayakan kepada saudara harta dan kekayaan, seperti jemaat Laodikia, janganlah sombong. Kalau Tuhan memberkati saudara dengan uang yang banyak, janganlah saudara jatuh dalam kesombongan. Karena itu adalah awal kehancuran saudara. Kelihatan di mata manusia, engkau begitu makmur, engkau begitu segar, dan kelihatannya baik. Tetapi sesungguhnya di mata Tuhan, sebenarnya saudara dalam keadaan telanjang, dalam keadaan melarat, dalam keadaan miskin, dan tidak punya apa-apa. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan hendak mengingatkan jemaat Laodikia supaya mereka tidak melakukan sesuatu yang sifatnya jasmania. Tidak hanya mengumpulkan harta duniawi, menumpuk-numpuk. Tetapi Tuhan hendak mengingatkan mereka untuk memiliki harta rohania, harta surgawi, harta yang bertahan sampai kepada kekekalan, yaitu berkaitan dengan upah, yang berkaitan dengan pahala. Ini yang Tuhan mau. Itulah sebabnya Tuhan hendak menasihatkan di dalam firman Tuhan bahwa janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia ini, karena di dunia ini banyak ngengat dan karat merusakkan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat 19, Matius pasal 6 ayat 19, Matius 6 pasal 6 ayat 19 sampai 21. Kita akan bacakan Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Matius, kita baca di sana Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menasihatkan jemaat yang ada di kota Laodikia bahwa mereka itu hidup di dalam kesombongan. Karena apa? Mereka mengandalkan harta kekayaan mereka. Itulah sebabnya Tuhan menegur mereka supaya mereka menyadari keberadaan mereka yang hidup miskin dan melarat.